Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyyat fi jami'il awqat ala asyrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana azkat tahiyyat fi jami'il khatarati wal hadat amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini adalah hari pertama dimulainya lagi satu kajian kitab yang ditulis oleh seorang ulama dari Hadramaut, dari Tarim, Yaman, yang sudah pada hari ini kalau dihitung dalam kalender Hijriah sudah 222 tahun yang lalu beliau wafat. Kitabnya kecil, tetapi ini adalah salah satu kitab yang dijadikan satu referensi oleh ulama-ulama Indonesia, baik Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Kiai Hasyim Muzadi, untuk diajarkan ke seluruh umat muslim di Indonesia. Kitab yang sangat kecil ini menerangkan berbagai macam kajian. Secara garis besar adalah kajian teologi. Secara garis besar yang kedua adalah terkait tentang hukum syariah atau norma yuridis formal dalam kajian keislaman, dan kemudian yang ketiga terkait dengan akhlak. Kita tahu bahwa Islam dihadirkan di dunia ini melalui Rasulullah hanya memiliki satu misi utama, yaitu menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Untuk itulah akhlak manusia kepada Allah, akhlak manusia kepada sesama muslim, dan juga akhlak manusia kepada sesama manusia baik muslim maupun yang non muslim. Kita memiliki satu akhlak mulia, harus kita sama-sama pelajari dan harus kita sama-sama kembangkan. Yang pertama kali ini saya mencoba untuk sedikit mengkaji kitab Sulamut Taufik dalam beberapa kaidah-kaidah tertentu tentang gramatika bahasa. Saya akan mengkaji dengan salah satu rumusan Alfiyah Ibnu Malik, bagaimana meredaksikan redaksi-redaksi ketika dibaca fathah, dibaca dhammah, dibaca kasroh, itu ada satu rumus-rumusannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini adalah dimulainya satu pengajian rutin, insya Allah, dan mudah-mudahan kami berharap kajian rutin ini bisa berlanjut dengan harapan kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, saya berterima kasih kepada pengurus Masjid Darul Ilmi PT IKA yang memulai kajian hari ini, yang biasanya kalau di kajian-kajian yang lainnya pada ruahan itu justru ada acara munggahan. Terakhir pengajian biasanya dilakukan ruahan. Kita apresiasi di Masjid PT IKA ini dimulainya kembali pada pengajian pada bulan ruahan untuk masuk pada bulan Ramadan, yang insya Allah pada Ramadan ke depan ini, tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi kita di dalam menjalankan aktivitas ibadah dan amaliyah kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian sebelumnya kami mengkaji tentang masalah syahadat. Syahadat itu adalah satu dua kalimat, ketika itu tidak dilaksanakan dan tidak dibacakan pada saat kita sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena ini adalah bagian penting di dalam meredaksikan, melafalkan kalimat-kalimat syahadat. Tempo hari sudah kita sampaikan bahwa kewajiban bagi seorang muslim yang mukallaf, yang telah dewasa dalam kapasitas melaksanakan hukum keislaman, itu adalah masuk Islam selama-lamanya dan menjalankan aktivitas hukum-hukum dalam Islam dijalankan sebaik-baiknya.
Di sini apa itu makna syahadat? Syahadat ada dua, syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, dan kemudian yang kedua adalah syahadat nabi atau syahadat rasul yang berbunyi asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apakah dua arti syahadat ini mengandung misi dan mengandung arti? Di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan, wa makna asyhadu alla ilaha illallah, arti maupun misi diungkapkannya sebuah redaksi asyhadu alla ilaha illallah, bahwa pada hari ini dan selama-lamanya saya menyaksikan, mengimani dan membenarkan bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Maknanya apa? Misinya apa? Disebutkan di dalam kitab di sini, disebutkan anta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa. Intisari ketika kita melafalkan asyhadu alla ilaha illallah, saya mulai hari ini dan ke depan, karena ini mengandung fi'il mudhari'. Mudhari' itu mengandung arti mulai hari ini, kemudian ke depan, dan dengan batas waktu yang tidak terhingga. Itu makna fi'il mudhari'. Berbeda dengan fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang pernah kita jalankan, bukan redaksinya syahadtu, saya telah bersaksi, bukan seperti itu. Tetapi redaksi syahadat yang kita pakai sholat dan dibaca setiap waktu sholat melalui adzan itu menggunakan redaksi dengan redaksi fi'il mudhari' yang berarti mulai hari ini dan seterusnya. Mulai hari ini dan seterusnya saya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu artinya apa? Yang pertama adalah anta'lama, Anda harus mengetahui dengan kapasitas pengetahuan yang cukup. Ini artinya sangat penting kita pahami segala macam di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari dan ilmu pengetahuan. Maka di dalam beberapa redaksi, kalaupun orang melakukan satu tahlil dan tahmid dan segala macamnya, dan bahkan di dalam sebuah redaksi, kalau tidak salah hadis ataupun dalam Al-Quran disebutkan fa'lam annahu, maka ketahuilah, sampai dalam satu titik pengetahuan Anda mengetahui bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya apa? Islam mengajarkan satu pengetahuan, ilmu yang pengetahuan ketika dipelajari sampai pada satu titik tertentu Anda mengetahui bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini baru kita pada satu titik level tertentu, bukan yang dinamakan satu paham keagamaan yang diwariskan dari nenek moyang kita, tetapi paham keagamaan yang juga dilandasi dengan kapasitas keilmuan. Anta'lama, apakah hanya cukup pengetahuan? Tidak cukup juga rupanya. Ada 4 kategori. Yang kedua adalah wa ta'taqida, ilmu pengetahuan yang cukup kita untuk mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu juga harus dibarengi dengan sebuah keyakinan. Anta'taqida, keyakinan saja tidak cukup, juga harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan di dalam mempelajari keagamaan Islam ini. Apakah hanya cukup itu? Ada redaksi setelahnya, yaitu wa tu'mina. Kalau kita hanya mengetahui dengan pengetahuan ilmu, kemudian kita meyakini dengan sebuah keyakinan kita, tetapi kita tidak beriman, tidak mengimaninya, maka tidak sempurna syahadat kita. Harus ada pengetahuan, harus ada keyakinan, dan harus ada keimanan. Bahkan yang terakhir ini watu soddiqo, dan Anda harus membenarkan keyakinan, pengetahuan kita dan keimanan yang kita miliki ini. Pengetahuan, keyakinan, keimanan, dan kemudian pembenaran terhadap apa yang kita yakini ini. Apa yang kita benarkan, apa yang kita imani, apa yang kita yakini, dan apa yang kita ilmui,
bahwa sesungguhnya Allah ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada satupun Tuhan di dalam kosmos dunia ini yang pantas untuk kita lakukan penyembahan kecuali hanya Allah al-wahidul ahad, yaitu yang satu, al-ahadu yang tunggal. Tuhan berbeda dengan manusia, dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau semua jenis makhluk ini ada bandingannya, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, ada pendek, ada panjang. Tetapi kalau Allah hanya satu tunggal, tidak ada sejenisnya yang sama. Kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan, ada bandingannya. Semua jenis makhluk semuanya ada bandingannya kecuali Allah, karena Allah tidak memiliki satu kapasitas yang sama setara dengan Allah. Allah hanya satu dan maha tunggal dan maha esa. Al-awwalu, yaitu maha dat yang awal. Adanya Allah itu sudah ada sebelum kata ada, sudah ada sebelum kata awal, sudah ada sebelum segala-galanya yang ada di sini. Yang lainnya hanya ada setelah munculnya kata-kata ada. Tetapi Allah sudah ada sebelum kata-kata ada dimunculkan oleh orang-orang yang mengatakan kata-kata ada itu. Al-Qadimu, dan maha yang dahulu, maha yang sangat dahulu, yang tidak berawal. Adanya Allah, wujudnya Allah ini adalah keberadaan yang tidak berawal dan juga tidak berakhir. Jadi semuanya yang menciptakan kata awal dan menciptakan masa dan menciptakan masa-masa akhir ini adalah semuanya adalah Allah. Maka sebuah pencipta maka tidak terikat di dalam sebuah ciptaan-ciptaan itu, karena semua yang kita rasakan, semua yang kita impikan, semua ini terbatas pada rentang ruang dan waktu. Sementara Tuhan Allah tidak berada di dalam tataran ruang dan waktu. Maka al-ahadul awwalu al-qadim, al-hayyu, yang maha hidup dan menghidupi. Dialah yang maha hidup dan menghidupi. Kalau kemudian kita merasa sebagai seseorang kepala rumah tangga misalkan, menghidupi istri, menghidupi anak, menghidupi pembantu dan orang-orang di sekeliling kita, ini adalah manifestasi yang dicipratkan oleh Allah di dalam ruh menghidupi masyarakat kita. Tetapi hakikat yang menghidupi, yang hidup dan menghidupi hanyalah Allah Al-Qayyumu, yang berdiri di atas dirinya sendiri, tidak berdiri di atas yang lainnya. Berbeda dengan semua makhluk manusia, ketika melaksanakan segala hal itu masih terikat dengan kepentingan dan dengan urusan yang lainnya. Misalkan salah satunya di salah satu perusahaan, seorang direktur masih punya hubungan simbiosis mutualis kepada bawahannya, dan juga bawahannya juga memerlukan hubungan yang baik dan interaksi dengan yang lainnya, masih saling membutuhkan satu sama yang lain. Tetapi Allah sama sekali tidak membutuhkan siapapun bentuknya, termasuk kepada makhluk-makhluk pilihannya pun tidak pernah membutuhkan Allah itu kepadanya. Al-Baqi, Al-Baqi ini arti awalnya adalah yang tersisa. Maksudnya gimana kok yang tersiksa? Tetapi dalam redaksi yang kebanyakan kita dengar, Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ini artinya gimana kok? Al-Baqi artinya awalnya adalah yang tersisa, tetapi kemudian diartikan yang maha kekal. Ini kalau kita membaca satu ayat di dalam surat Ar-Rahman misalnya, itu disebutkan kullu man 'alaiha fan. Setiap orang, setiap makhluk yang ada di dalam kosmos ini akan hancur berantakan, akan hina dan nista pada satu waktu tertentu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya yang tetap, hanya yang tersisa, hanya yang abadi adalah wajah Allah yang memiliki sifat dzul jalali wal ikram, memiliki kemuliaan, ketinggian dan keluhurannya. Hanya Allah. Di situ disebut wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini adalah wa yabqa. Jadi semuanya lebur, semuanya hanya tersisa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya yang tersisa hanya Allah, yang kekal artinya hanya Allah semata, yang lainnya akan sirna dimakan telan zaman dan tentang masalah waktu.
Ad-daimu yang tetap. Jadi Allah kalau menetapkan hukum juga dari dulu sampai kini dan akan datang ya tetap. Kalau ditetapkan hukum sholat 5 waktu wajib, ya selamanya kita harus mengikuti itu kewajiban yang harus dijalankan oleh Allah, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Al-Khaliqu yang menciptakan, Ar-Razzaku dalam redaksi yang lain ada Ar-Raziku, ada Ar-Razzaku, tetapi sama-sama. Bedanya kalau kata-kata Ar-Razzaq, kata-kata Al-Fa'al di dalam semua redaksi, dan juga kemudian kata-kata Al-Ghafur ada wawu di belakangnya yang awalnya adalah Al-Ghafir kata kerjanya tetapi berbentuk Al-Ghafur, atau misalkan fa'ilun menjadi fa'al, itu dalam redaksi ilmu alfiyah itu dinamakan sigot kasroh. Sigot kasroh itu apa? Maha. Kalau di sini disebut Ar-Razzaq, maka dialah Allah adalah maha pemberi rezeki. Kalau disebut Ar-Razzik pemberi rezeki, tapi kalau disebut Ar-Razzaq maka dia adalah maha pemberi rezeki kepada semua makhluk-makhluknya. Semuanya boleh, dua-duanya boleh. Dalam redaksi yang lain ada yang Ar-Razzik, ada yang Ar-Razzaq. Di sini Ar-Razzaq. Al-Alimu juga yang mengetahui, dialah Allah yang maha mengetahui. Al-Qadir juga yang maha mampu dalam segala hal apapun, dia adalah mampu. Juga Al-Fa'alu lima yurid. Ini yang tadi barusan saya katakan, Al-Fa'alu lima yurid, maha menciptakan, kalaupun menciptakan apa saja yang dia kehendaki akan terjadi. Al-Fa'al itu adalah maha, karena redaksinya fa'alun au maf'ulun au mif'alu fi kasratin an fa'ilun badilu dalam redaksi Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian Al-fa'alu lima yurid masya Allah kana wa malam yasha' yakun. Jadi kalau Allah menciptakan segalanya ini, bentuk apapun yang diciptakan, yang dikehendaki pasti jadi, yang enggak dikehendaki tidak mesti jadi. Ini sudah sangat terbukti nyata di dalam bentuk kehidupan segala macam. Saya salah satunya adalah contoh konkret. Saya ini bukan anggota kepolisian, bukan pakar kepolisian juga tidak, tetapi saat ini saya ditugaskan oleh negara di salah satu anggota Komisi Kepolisian Nasional yang juga memastikan pelaksanaan kepolisian yang profesional dan mandiri. Ini adalah salah satu contoh yang sebenarnya sama sekali tidak ada dalam sedikit pun benak saya dalam masa kecil, tetapi Allah menugaskan saya di sini. Ini salah satu contoh bukti konkret yang sangat sederhana yang bisa kita lihat secara bersama-sama. Kalau Allah menghendaki pasti bisa jadi, dan kalaupun Allah tidak menghendaki pasti tidak akan pernah terjadi. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan sedikit pun kecuali hanya Allah yang maha mulia dan maha agung. Mausufun bikulli kamalin. Sifat-sifat Allah adalah memiliki sifat yang sempurna dan sesempurna-sempurnanya. Tidak ada sedikit pun yang celah di mata Allah dan kekuasaannya. Munazzahun an kulli naqsin, dan juga bersih dari segala macam kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fa huwal qadim wa ma siwahu hadis wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluk. Sifat-sifat Allah ini adalah qadim, semuanya adalah hadis, semuanya adalah baru. Yang qadim, yang dahulu adalah Allah. Bahkan juga kalam-kalamnya. Al-Quran itu adalah kalamullah. Di sini sebut wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi li'annahu subhanahu wa ta'ala mubayyinun li jamil makhluqati fi dzati was sifati wal af'al subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimun. Jadi kalam-kalam Allah dalam Al-Quran, redaksi-redaksi di dalam Al-Quran, kalau kita membacanya itu juga artinya adalah kalamullah yang sifatnya qadim. Kalau redaksinya berupa huruf-huruf itu redaksi yang ditulis pada zaman Rasulullah, tetapi hakikatnya dalam kalimat-kalimat Al-Quran ini adalah qadim, dan karena ini adalah kalam-kalam Allah, bukan sifatnya hadis. Yang hadis adalah cara meredaksikan, menulis kalimat dengan kata-kata Arab, ini yang namanya yang hadis. Tetapi yang pada prinsip dasar makna di dalam Al-Quran yang diturunkan dari langit kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, ini yang sifatnya hadis dalam tata penulisannya. Tetapi hakikat
Al-Qur'annya ini adalah kalamullah, adalah kalam yang qadim. Jadi sangat beruntung kalau kemudian pada bulan Ramadan kali ini kita bisa sama-sama untuk menghatamkan setidaknya 1 kali hataman dalam Al-Quran kita baca, sekaligus kita membaca kalamullah yang sifatnya qadim. Insya Allah ini banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan di dalam praktek pengajian dalam bulan Ramadan ini untuk membacakan kalamullah yang qadim itu. Itu hanya kalimat makna asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ini tinggal sedikit lagi. Jadi kalau setiap sholat, setiap adzan hanya disebut 1 syahadat, maka tidak bisa sempurna. Karena syahadat hanya 2, dia harus disebut dua-duanya. Asyhadu an la ilaha illallah, dan kemudian harus disebut wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pengakuan kita kepada Allah bisa sempurna ketika pengakuan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makna yang kedua tentang syahadat Rasul wa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah anta alama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina. Jadi sama, 4 kategori. Cuma saya ingin menjelaskan sedikit begini. Wa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ini ada kata anna. Anna itu artinya taukid. Taukid itu artinya menjelaskan dengan keyakinan sepenuhnya. Dalam satu ilmu gramatika bahasa Arab, di dalam Alfiyah ini saya bawa, itu disebutkan anna ini memiliki saudara-saudara. Sebagaimana kana memiliki saudara-saudara kandung, katakanlah gitu untuk menggampangkan. Inna juga memiliki. Kalau inna, saudara-saudaranya itu adalah li inna anna laita lakinna la'al ka anna aksu malikana min amal. Jadi semua redaksi di dalam bahasa Arab kalau didahului dengan redaksi anna atau inna dan sejenisnya sahabat-sahabatnya itu, maka isim kata benda setelahnya itu wajib dibaca nasab, dibaca fathah. Maka di sini disebut wa asyhadu anna Muhammadan. Tidak boleh dibaca asyhadu anna Muhammadun, karena sifat huruf yang memiliki anna, inna, laita, lakinna, la'alla, ka'anna ini adalah redaksi huruf-huruf yang bisa menasabkan benda setelahnya dan juga sekaligus merafakkan berikutnya. Ini kebalikannya dengan kana. Kalau kana misalnya kana Zaidun qa'iman, ada nama misalkan ana Muhammadun, atau siapa misalkan ini di sini ada namanya siapa, namanya Muhammad misalkan, kana Muhammadun qa'iman. Kalau kananya diganti dengan inna, maka menjadi inna Muhammadan qaimun. Jadi redaksinya menjadi fathah. Itu huruf-huruf yang bisa menasabkan benda setelahnya atau isim setelahnya itu ada inna, ada anna, ada laita, ada lakinna, ada la'alla, ada ka'anna, ada 6. Tetapi Imam Sibaweh ini ulama dari Basrah. Yang satunya lagi ulama dari Kufah, namanya Kisai, Al-Kisai dari Kufah. Yang satunya lagi ulama dari Basrah, namanya Imam Sibaweh. Zaman dulu sering berdebat masalah redaksi-redaksi seperti ini. Imam Sibaweh hanya mengakui bukan 6 tetapi 5, karena anna dan inna ini adalah satu jenis. Jadi inna sama anna dijadikan satu. Kemudian laita, lakinna, la'alla, dan ka'anna. Jadi hanya ada 5. Karena inna dan anna ini bisa pada waktu tertentu dibaca fathah, itu menjadi anna, dan pada waktu kondisi tertentu bisa dibaca kasroh, menjadi inna. Bagaimana kalau kemudian kita meredaksikan anna dibaca fathah dan anna dibaca kasroh?
Itu rumusnya sangat sederhana. Di sini salah satunya adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Kalau kemudian tempatnya masdar ataupun anna yang menempati posisi masdar, maka wajib hukumnya dibaca fathah. Kalau selain itu dibaca kasrah. Ini kenapa ini dibaca fathah? Karena ini posisinya dan menempati posisi masdar. Bagaimana kita menjelaskan kalau kemudian anna Muhammad dan Rasulullah ini menjadi masdar? Kalau kita baca dengan redaksi yang lain, misalkan wa asyhadu Rasulullahi Muhammadin, itu menjadi masdar, bisa menjadi masdar. Karena ini anna posisinya mengganti posisinya masdar, maka wajib hukumnya anna dibaca fathah, bukan kasrah. Nah, kalau orang-orang pesantren biasanya selalu ada dalilnya, harus ada buktinya. Kalau ini hanya ngecap saja nggak boleh, harus ada buktinya. Buktinya apa? Wa hamzain naftah lisaddi masdari masaddaha wa fi siwada kaksiri. Jadi kalau hamzah yang ada pada redaksi anna itu mengganti posisinya masdar, maka wajib hukumnya dibaca fathah. Tetapi kalau kebalikannya dibaca kasrah. Maka kalau antara anna dan inna di redaksi Al-Quran dan Al-Hadis lebih banyak inna. Karena kalau redaksi awal, misalkan innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi, itu kata-kata redaksi huruf pertama dalam redaksi kalimat itu tidak boleh dibaca anna, harus dibaca inna. Itu salah satunya seperti itu. Ada banyak kriteria, ada 6 atau 7 kriteria harus dibaca kasrah. Jadi lebih banyak kasrohnya daripada fathahnya. Dalam redaksi Al-Quran banyak sekali kalau kita menjumpai di berbagai macam ayat-ayat Al-Quran, kalau kita bandingkan antara anna sama inna, dipastikan banyak yang kasroh. Karena memang contoh-contoh yang kasroh diperbolehkan pada posisi yang banyak. Salah satunya adalah faksir fil ibtida wa fi bad isilah wa haitsu inna liyaminin mukmilah. Pada kalimat pertama, pada kalimat sambung ja'alladzi innahu qaimun. Jadi ada kalimat sambung pasti dibaca kasrah inna. Dan juga pada kata-kata yang maqaulul qaul. Misalkan maqaulul qaul itu apa? Saya mengucapkan isi daripada ucapan begini. Misalkan qultu innahu, enggak boleh, qultu annaha enggak boleh. Jadi ya, ada banyak redaksi-redaksi yang dari sisi aspek itu lebih banyak dibaca kasroh karena posisinya seperti itu. Kembali lagi pada masalah materi di sini. Jadi kalau kemudian kita membaca syahadat, itu juga harus menyertakan dalil keilmuan kita, pengetahuan kita, anta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurasyi sallallahu alaihi wasallam itu adalah abduhu Abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Nabi Muhammad diutus ini bukan hanya untuk manusia, ila jami'il khalqi. Ila jami'il khalqi ini maksudnya apa? Kepada seluruh lintas alam, baik alam jin dan manusia. Maka kalau kemudian ada jin yang Islam, karena memang jin itu juga bagian umat yang diwajibkan juga oleh hukum-hukum keagamaan dalam tradisi Islam, itu ada jin Islam dan ada jin yang kafir. Karena risalah Muhammad bukan hanya untuk manusia yang muslim, tetapi untuk jin sekalipun, bahkan untuk yang lain-lain. Maka ketika Imam Al-Busiri di dalam satu redaksi, seringkali kita mendengar di dalam pengajian-pengajian yang lain, misalkan menyebutkan Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qaulila minhu wala naami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami.
ada satu redaksi yang sangat khusus, yaitu Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Redaksi yang disampaikan oleh Imam Busiri seperti yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Husain Tahir Al-Ba'lawi yang mengarang kitab Sulamut Taufik. Kalau di situ disebut Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain, Muhammad adalah pemimpin dari bangsa jin dan manusia, dan juga pemimpin dari dua bangsa, dan juga pemimpin dari manusia saat sekarang ini dan mereka masa-masa yang akan, masa yang lalu. Artinya pemimpin dunia akhirat, pemimpin jin dan manusia, pemimpin dua bangsa, bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Sehingga Rasulullah di berbagai macam kesempatan, termasuk diteliti oleh Michael Hart, itu termasuk salah satu pemimpin dunia nomor 1, karena dia adalah pemimpin dunia bangsa jin dan manusia pun juga salah satu bagian yang dipimpinnya, dan juga masa sekarang dan masa yang akan datang, bahkan pemimpin di dunia dan pemimpin di akhirat. Nanti kalau di akhirat Nabi Muhammad adalah pemimpin kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Huwal habibul ladzi turja syafaatuhu. Ya Allah, dialah Muhammad yang memberikan satu syafaat kepada kita semua. Likulli haulim minal ahwali muktahami. Pada saat hari kebangkitan dilaksanakan dan penuh, hari yang penuh dengan siksaan dan penuh huru hara, di kelak kemudian hari Rasulullah tampil memberikan syafaat kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.